Bab 22, Phoenix S. Nili duduk di depan Ye Ziyun. Teman sekelas Ye Ziyun, kita bertemu lagi, kata Nili sambil tersenyum tipis. Nili memiliki temperamen yang tenang dan percaya diri. Anak laki-laki seusianya jauh darinya. Tapi sekarang, Ye Ziyun tidak memiliki kasih sayang khusus untuk Nili. Hanya sedikit rasa ingin tahu serta kekagumannya yang tulus untuk Nili. Pengetahuan Nili memang luas dan mendalam. Bahkan Bibi Sue berpikir Nili adalah master prasasti. Pola prasasti yang diubah Nili dibuat menjadi gulungan oleh Bibi Sue dan itu memang pola prasasti peringkat perak. Dapatkah Anda membayangkan dampak psikologis yang Ye Ziyun rasakan saat mengetahui Nili bahkan mengetahui pola prasasti peringkat perak? Nili, aku menguji pola prasasti ketika aku kembali. Dan itu memang versi lengkap dari pola prasasti kurang dari angin dingin. Salju mendadak lebih besar dari. Kata Ye Ziyun melihat ke arah Nili. Tapi wajah Nili tidak menunjukkan ekspresi sombong. Dia hanya menjawab dengan, "Oh, untuk Nili hal semacam ini bukanlah sesuatu yang layak untuk dipamerkan." Sebagai anggota keluarga angin salju, meskipun Ye Ziyun tidak menunjukkannya namun hatinya masih sedikit sombong. Ketika dia berpikir kembali, meskipun Nili berbakat, dia selalu rendah hati di kelas dan tidak pernah memamerkan bakatnya. Sampai kata-kata Sensio membuatnya marah, barulah dia membalas. Sebaliknya, Ye Ziyun merasa sedikit malu. Dibandingkan dengan Nili, dia benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk dipamerkan. Pada saat ini, Ye Ziyun mulai mengagumi Nili sedikit. Meskipun itu tidak bisa sejauh menyukainya, tapi Nili sudah menjadi satu-satunya anak laki-laki yang dia bersedia untuk menghubungi. Tapi bagi Nili, ini sudah merupakan peningkatan besar. "Nili, ini kristal jiwa yang kamu suruh untuk kubawa." Ye Ziyun mengeluarkan kristal jiwanya. "Masukkan kekuatan jiwa Anda ke dalam kristal jiwa," kata Nili, melihat ke arah Ye Ziyun. Di kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun selalu menjadi wanitanya. Oleh karena itu dia tidak akan pelit terhadapnya. Setelah melihat bentuk jiwa Ye Ziyun, Nili tersentak. Dia tidak pernah berpikir bahwa bakat Ye Ziyun bahkan melebihi Xiao Ning'er. Bentuk jiwanya adalah massa es dan di dalamnya tertidur seekor burung phoenix. Ini adalah bentuk jiwa Ice Phoenix yang legendaris. Salah satu bentuk jiwa paling kuat. Kecepatan budidaya Ice Phoenix akan sama dengan White Dragon, tetapi begitu melangkah ke peringkat Black Gold, Ice Phoenix akan menetas dan budidaya akan maju dengan pesat. Sayang sekali di kehidupan sebelumnya Ye Ziyun tidak berhasil mencapai ranah peringkat emas hitam dan meninggal dalam pertempuran. Jika tidak, Ye Ziyun kemungkinan besar akan menjadi salah satu pilar kota Glory. Atribut angin salju, bentuk jiwa Ice Phoenix. Nili mengangkat kepalanya menatap Ye Ziyun. Matanya penuh dengan kegembiraan berkata, "Aku akan mengajarimu teknik budidaya." "Ajari saya teknik kultivasi." "Teknik apa itu?" Ye Ziyun menatap Nili dengan heran. Teknik budidayanya sudah menjadi teknik budidaya angin salju terkuat di keluarga angin salju. Apakah Nili memiliki teknik budidaya yang lebih baik dari itu? Keluarga angin salju adalah keluarga nomor 1 di kota Glory. Bahkan keluarga suci dan keluarga ilahi tidak dapat dibandingkan dengannya. Karena keluarga angin salju memiliki roh iblis legendaris yang mengawasinya, sosok legendaris Shemo. Berbagai koleksi keluarga angin salju bukanlah yang bisa dibayangkan orang biasa. Karena Yemo suka menjelajahi benua ilahi, ia menjelajahi reruntuhan kuno di pegunungan leluhur set memperoleh banyak teknik budidaya yang kuat dan kemudian menerjemahkannya. Teknik Phoenix S berputar 9. Nili memberikan nyanyian dan teknik budidaya untuk Ye Ziyun. Meskipun teknik Phoenix S berputar 9 bukanlah teknik terkuat yang dapat dilatih oleh Ye Ziyun, tetapi itu adalah teknik yang paling misterius. Setelah berhasil mempraktikkan teknik ini, dia akan dapat memiliki 9 nyawa selama jiwanya tidak hancur. Dia dapat dihidupkan kembali. Dalam hidup ini, Nili tidak akan membiarkan Ye Ziyun meninggalkannya lagi. Ye Ziyun meneriakkan teknik itu beberapa kali dalam diam. Dia terkejut menemukan betapa kuatnya teknik ini. Teknik yang telah dikumpulkan keluarga angin salju tidak dapat dibandingkan dengan ini. Terima kasih, Nili.
Ye Ziyun dengan tulus berterima kasih padanya. Agak tidak terduga bahwa Nili benar-benar menanamkan teknik budidaya yang berharga kepadanya, setelah mereka baru saja bertemu. Dalam pandangan Ye Ziyun, dia dan Nili baru saja bertemu untuk sementara waktu, tapi dalam pandangan Nili dia sudah terlalu lama mengenal Ye Ziyun dan di dalam hatinya Ye Ziyun sudah menjadi wanitanya. Oleh karena itu, bagian dari teknik Phoenix S berputar 9 tidak dapat dianggap banyak. Ye Ziyun memulai teknik Phoenix S berputar 9 untuk sementara waktu dan kekuatan jiwanya di ranah jiwanya mulai melonjak dengan keras. Teknik kultivasi ini dibuat khusus untuknya. Sama seperti Nili dan Ye Ziyun mengobrol, seseorang berjalan menuju ke arah mereka berdua. Orang itu adalah Shen Yue. Melihat Nili dan Ye Ziyun mengobrol riang dan senyum menawan yang indah terungkap di wajah Ye Ziyun, Shen Yue tidak bisa menahan kecemburuan di dalam hatinya lebih lama lagi dan berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Ziyun, Shen Yue samar-samar tersenyum saat dia melihat ke arah Ye Ziyun. Ye Ziyun menjawab dengan lembut. Saat ini dia sudah tidak memiliki kesan yang baik tentang Shen Yue. Shen Yue duduk di samping menatap Nili dengan sedikit kedinginan di matanya. Suasana di antara tiga orang tiba-tiba menjadi canggung. Nili, kita bertemu lagi. Shen Yue mencibir menunjukkan sedikit permusuhan. Apakah pelajaran terakhir kali tidak cukup? Nili memiliki wajah santai dari awal sampai akhir. Dia tidak pernah menempatkan Shen Yue di matanya. Kamu, Shen Yue mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika bukan karena Ye Ziyun hadir, dia pasti akan membiarkan bawahannya untuk memberi pelajaran pada Nili. Ye Ziyun mengungkapkan ekspresi terkejut mendengar dari percakapan antara Nili dan Shen Yue. Tampaknya Shen Yue menderita kerugian dari tangan Nili. Dia sedikit penasaran. Shen Yue sebagai keturunan langsung dari keluarga suci, bagaimana dia bisa menelan kerugian yang dideritanya dari Nili? Shen Yue secara paksa menekan keluhan di dalam dirinya. Dia melihat ke arah Ye Ziyun sambil berkata, keluarga saya dan keluarga Ziyun adalah teman. Kami berdua telah bermain bersama sejak muda dan kami sudah akrab satu sama lain. Penatua kami juga sangat mendukung kami untuk bergaul bersama. Kata-kata Shen Yue adalah untuk mengingatkan Nili bahwa hanya dia dan Ziyun yang cocok dan menerima persetujuan dari kedua tetua pihak. Apa yang dianggap Nili sebenarnya ingin merebut Ye Ziyun bersamanya. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Yue, Nili tidak bisa membantu tetapi mencibir jauh di dalam hatinya. Dalam hal keakraban, bisakah Shen Yue lebih mengenalnya daripada dirinya? Shen Yue memandang Ye Ziyun, memperlihatkan senyum lembut di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa aku dan Ziyun memiliki pemahaman yang sama tentang preferensi dan kebiasaan hidup satu sama lain. Mendengarkan kata-kata Shen Yue, Ye Ziyun menunjukkan sedikit ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Dia ingin membantah klaim Shen Yue. Sejak kapan keakraban antara mereka berdua telah mencapai tingkat itu? Setelah beberapa insiden di kelas, Ye Ziyun merasa sedikit jijik terhadap Shen Yue. Keluarga suci tidak begitu mulia dan suci seperti yang terlihat di permukaan. Ye Ziyun tidak bisa membantu untuk melihat Nili. Nili tidak akan salah paham. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa yang kamu mengerti? Aku ingin tahu. Jari Nili dengan lembut mengetuk meja. Di kehidupan sebelumnya, Ye Ziyun hampir menikah dengan Shen Yue. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini dia tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Ye Ziyun suka makan akampe rigida, membaca buku dan linglung menatap keluar jendela. Shen Yue menatap Ye Ziyun penuh kasih sayang. Nili samar-samar tertawa dan berkata, sebenarnya, dia tidak suka makan akampe rigida. Itu adalah Tuan Yemo yang menggertaknya dengan mengatakan bahwa memakan akampe rigida dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Hanya orang bodoh yang akan senang membaca buku-buku sulit itu. Ziyun suka untuk menjelajah paling banyak, melamun saat memulai dari jendela adalah karena dia merindukan dunia luar. Mendengar kata-kata Nili, Ye Ziyun tersambar petir menatap Nili. Bagaimana Nili tahu tentang hal-hal ini? Dia benar-benar tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang memahaminya dengan baik. Nili menarik napas dalam-dalam.
Dia sangat berharap dia bisa membawa Ye Ziyun melakukan perjalanan ke seluruh benua, tapi keinginan itu tidak dapat dipenuhi di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, dia akan memenuhi keinginan Ye Ziyun. Kamu berbicara omong kosong. Shen Yue mencoba untuk berdebat tetapi melihat ekspresi Ye Ziyun, dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena kamu sangat memahami Ye Ziyun, ada tanda berbentuk kupu-kupu di tubuhnya. Apa kamu tahu di mana tanda itu? Nili samar-samar tersenyum saat dia melihat ke arah Shen Yue. Bagaimana saya tahu? Shen Yue dengan marah menjawab. Mendengar kata-kata Nili, wajah Ye Ziyun memerah. Bagaimana Nili mengetahui tanda berbentuk kupu-kupu di tubuhnya? Perasaan aneh melonjak dalam Ye Ziyun dan dia berdiri. Nili, kau nakal. Ye Ziyun menginjak kakinya ke tanah, bercampur dengan rasa malu saat ia melarikan diri. Punggung ramping Ye Ziyun, gaun putih panjang dan kaki ramping membuatnya terlihat lebih menarik. Melihat reaksi aneh Ye Ziyun, wajah Shen Yue cemberut. Hubungan antara Ye Ziyun dan Nili sama sekali tidak sesederhana itu. Mungkin mereka berzina. Wajahnya menjadi sangat suram. Nili, ingat ini, aku akan membiarkanmu mati dengan mengerikan. Tanda seru. Nili memandang Shen Yue dengan jijik, mencibir saat dia berbicara. Kamu masih jauh dari bisa bersaing denganku. Jika kamu masih tidak menumbuhkan mata, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Nili berdiri dan pergi. City Lodge Mansion. Wajah merah-merah Ye Ziyun belum surut. Nili, dasar bajingan. Bajingan. Ye Ziyun dengan marah menginjak kakinya. Bagaimana Nili tahu bahwa ada tanda berbentuk kupu-kupu di dada kirinya? Berpikir tentang itu di sini, Ye Ziyun merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkinkah Nili mengintipnya saat ia mandi? Jika Nili telah melihat tanda berbentuk kupu-kupu di tubuhnya, bukankah itu berarti dia telah melihat setiap bagian tubuhnya? Tidak, saya harus mempertanyakan bajingan itu. Ye Ziyun sangat pemalu di dalam hatinya. Dia menatap keluar. Bagaimana Nili memahaminya dengan baik? Nili tidak mungkin selalu mengintip di sisinya. Tapi City Lord Mansion sangat besar dan dijaga ketat. Takut bahkan lalat pun tidak bisa masuk.